Bagian kedua dipersembahkan kepada Wilhelm Gandert, sepupuku di Jepang. Kamala. Siddhartha menyerap hal baru pada setiap langkahnya, karena dunia sudah berubah dan hatinya terpesona. Ia melihat matahari terbit dari balik pegunungan penuh hutan dan terbenam di atas pantai dengan pohon-pohon palem di kejauhan. Malam hari, ia melihat bintang-bintang di langit pada posisi yang sudah tetap, dan bulan sabit mengambang bagai perahu di lautan. Ia melihat pohon-pohon, bintang-bintang, hewan-hewan, awan-awan, pelangi-pelangi, batu-batu, tanaman obat, bunga-bunga, sungai-sungai dan kali, embun berkilau di pagi hari, pegunungan tinggi di kejauhan, biru dan pucat, burung-burung bernyanyi dan lebah-lebah, angin berembus lembut melintasi persawahan. Semuanya ini berlipat ganda dan beraneka ragam. Sudah ada di sana sejak dulu. Matahari dan bulan senantiasa bersinar. Sungai-sungai selalu menderum dan lebah-lebah mendengung. Tetapi di masa lalu, semua ini bagi Siddhartha tak lebih dari selubung pengecoh sepintas di depan mata. Dipandang penuh kecurigaan, ditakdirkan untuk diterobos dan dihancurkan oleh pikiran. Karena itu bukanlah keberadaan inti. Karena inti ini letaknya di seberang, di sisi lain dari yang tampak. Tetapi kini, matanya yang sudah terbebaskan tetap berada di sisi ini. Ia melihat dan menyadari apa yang tampak. Berusaha merasa betah di dunia ini. Tidak mencari intinya yang sejati, tidak membidik dunia di luarnya. Indahnya dunia ini, kalau memandangnya sedemikian, tanpa mencari, hanya secara polos, hanya seperti kanak-kanak. Betapa indahnya bulan dan bintang-bintang. Betapa indahnya sungai-sungai dan tebing-tebing, hutan-hutan dan bebatuan, kambing dan kumbang emas, bunga dan kupu-kupu. Betapa indahnya berjalan sedemikian rupa melintasi dunia. Seperti kanak-kanak, layaknya orang yang sudah terjaga. Begitu terbuka terhadap apa yang berada dekat, begitu tanpa kecurigaan. Berbeda rasanya matahari membakar kepala. Berbeda rasanya bayangan dari hutan menyejukkan. Berbeda rasanya sungai dan waduk, rasa labu dan pisang. Betapa singkatnya hari-hari, betapa singkatnya malam-malam. Setiap jam bergegas cepat bagai layar di lautan. Dan di bawah layar ada perahu penuh harta, penuh kegembiraan. Siddhartha melihat sekawanan monyet melintasi atap hutan yang tinggi, jauh tinggi pada dahan-dahan, dan mendengar nyanyian liar dan rakus mereka. Siddhartha melihat seekor domba jantan membuntuti domba betina dan mengawininya. Dalam telaga penuh gelagah, ia melihat ikan pik lapar berburu makan malam, meluncurkan diri menjauh darinya, penuh ketakutan, menggeliat dan berkilauan. Ikan-ikan muda melompat dalam kelompok besar keluar dari air. Aroma kekuatan dan kegairahan muncul dengan kuat dari pusaran air yang bergerak cepat, yang diolakkan ikan pik, mengejar dengan berburu nafsu. Semuanya ini sudah ada sejak dulu, dan Siddhartha tidak melihatnya. Ia tidak menyadari itu. Kini ia menyadarinya. Ia menjadi bagian dari itu. Cahaya dan kegelapan silih berganti menemui matanya. Bintang-bintang dan bulan menembus ke hatinya. Dalam perjalanan, Siddhartha juga ingat semua yang ia alami di kebun Jetavana. Ajaran yang sudah ia dengar di sana, Sang Buddha yang suci, perpisahan dengan Govinda, percakapan dengan Dia yang dimuliakan. Ia ingat kata-katanya sendiri yang dituturkannya kepada Dia yang dimuliakan.
setiap kata, dan dengan kaget ia menyadari kenyataan bahwa pada saat itu ia mengucapkan hal-hal yang sesungguhnya belum benar-benar ia ketahui pada momen itu, yang sudah ia tuturkan kepada Gautama. Harta dan rahasia Sang Buddha bukanlah ajarannya, melainkan hal yang tak bisa diungkapkan dan tak bisa diajarkan, yang dialaminya pada saat pencerahannya. Tak lain tak bukan, inilah yang sekarang akan ia alami, yang sekarang mulai ia alami. Kini ia harus mengalami dirinya sendiri. Memang benar, sudah sejak lama ia tahu bahwa dirinya adalah Atman, yang pada intinya mempunyai sifat-sifat abadi yang sama seperti Brahman. Tetapi belum pernah ia menemukan diri ini, karena ia ingin menangkapnya dalam jaring pikiran. Sementara tubuh jelas bukanlah diri, dan bukan peragaan indera-indera. Begitu pula bukan pikiran, bukan penalaran rasional, bukan kebijakan yang dipelajari, bukan kemampuan yang didapat dari pengkajian untuk menarik kesimpulan dan mengembangkan pikiran terdahulu ke dalam pikiran baru. Tidak, dunia pikiran ini pun masih berada di sisi ini, dan tidak ada yang bisa dicapai dengan membunuh tubuh indera acak. Kalau sebaliknya, tubuh acak dari pikiran dan pengetahuan yang dipelajari lebih berkembang. Keduanya, baik pikiran maupun indera-indera, adalah hal yang indah. Makna paling tinggi tersembunyi di belakangnya. Keduanya perlu didengarkan. Keduanya perlu dimainkan. Keduanya tak perlu dicerca atau dinilai berlebihan. Dari keduanya, suara rahasia dari kebenaran paling dalam perlu ditanggapi dengan penuh perhatian. Tak ada yang ingin dicapai Siddhartha, kecuali apa yang diperintahkan suara kepadanya untuk diupayakan. Tak ada yang ingin direnunginya, kecuali suara menyarankannya untuk melakukan itu. Mengapa Gautama pada saat itu, pada ketika ia di antara semua ketika, duduk di bawah pohon Bodhi, ketika pencerahan datang kepadanya, ia mendengar suara dalam hatinya sendiri, yang memerintahkannya untuk beristirahat di bawah pohon ini. Dan ia tidak lebih memilih penghukuman diri, persembahan, penyucian, tidak pula doa-doa, maupun makanan atau minuman, tidak pula tidur atau mimpi. Ia mematuhi suara, patuh seperti ini, bukan kepada perintah dari luar, hanya kepada suara. Siap sedia seperti ini. Ini lebih baik. Ini perlu. Tak ada hal lain yang perlu. Malam hari, ketika tidur dalam pondok jerami tukang tambang dekat sungai, Siddhartha bermimpi. Govinda berdiri di depannya, berpakaian jubah kuning pertapa. Menyedihkan sekali rupa Govinda. Dengan murung ia bertanya, "Kenapa kau tinggalkan aku?" Mendengar ini, Siddhartha memeluk Govinda, melingkarkan lengannya ke Govinda, dan ketika ia menariknya rapat ke dadanya dan menciumnya, ia bukan Govinda lagi, tetapi seorang wanita, dan payudara montok muncul dari busana wanita itu, membuat Siddhartha berbaring dan minum. Betapa manis dan segar rasa susu dari payudara ini. Rasanya seperti laki-laki dan wanita, matahari dan hutan, hewan dan bunga, semua buah, semua hasrat gembira. Memabukkan Siddhartha dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Siddhartha bangun, kilauan sungai yang pucat menembus pintu pondok. Dan di dalam hutan, teriakan misterius seekor burung hantu bergema panjang dan nyaman. Ketika pagi hari menjelang, Siddhartha meminta tuan rumahnya, si tukang tambang, untuk mengantarnya menyeberangi sungai. Tukang tambang itu mengantarnya dengan rakit bambunya. Air sungai yang lebar berkilau kemerahan dalam cahaya pagi. Ini sungai yang indah sekali,
kata Siddhartha kepada pendampingnya. Ya, tanggap tukang tambang. Sungai yang sangat indah. Aku mencintainya lebih dari apapun. Aku sering mendengarkannya. Aku sering memandang ke dalam matanya. Dan aku selalu belajar darinya. Banyak yang bisa dipelajari dari sungai. Terima kasih kepadamu, pendermaku, ujar Siddhartha. Sambil turun di sisi seberang sungai, aku tak punya hadiah yang bisa kuberikan padamu untuk keramahanmu, temanku yang baik. Tidak juga bayaran untuk pekerjaanmu. Aku orang tanpa rumah, putra Brahmana, dan aku seorang samana. Sudah kulihat, ujar tukang perahu. Dan aku tidak mengharapkan bayaran apapun darimu, dan hadiah apapun yang sudah jadi kebiasaan untuk para tamu. Kau akan memberiku hadiah lain kali. Menurutmu begitu? Tanya Siddhartha dengan geli. Pasti. Ini juga kupelajari dari sungai. Segalanya akan kembali. Kau juga, Samana, akan kembali. Sekarang, selamat jalan. Biarlah persahabatanmu menjadi imbalanku. Kenanglah aku saat kau menyajikan persembahan kepada para dewa. Dengan tersenyum mereka berpisah. Sambil tersenyum, Siddhartha berbahagia atas persahabatan dan kebaikan hati tukang perahu. Dia seperti Govinda, pikirnya sambil tersenyum. Semua yang kutemui di jalanku seperti Govinda. Semuanya penuh terima kasih. Kendati merekalah yang berhak menerima pernyataan terima kasih. Semuanya patuh. Semua ingin jadi teman. Terbiasa taat. Hanya berpikir sedikit. Bagai kanak-kanak. Semua orang. Sekitar tengah hari, ia sampai ke sebuah desa. Di depan gubuk-gubuk tanah liat. Anak-anak berguling-gulingan di jalan. Bermain-main dengan biji-biji labu kuning dan kerang-kerang laut, berteriak dan bergulat. Tetapi semuanya malu-malu lari menjauhi samana asing itu. Di ujung desa, jalan membentang menyusuri sungai, dan di tebing sungai seorang wanita muda sedang berlutut dan mencuci pakaian. Ketika Siddhartha menyalaminya, ia mendongak dan memandang sambil tersenyum. Sehingga Siddhartha melihat putih matanya bersinar. Ia meneriakkan berkat, hal yang biasa dilakukan di antara pengembara, dan bertanya seberapa jauh ia masih harus berjalan untuk mencapai kota besar. Lalu wanita itu bangkit berdiri dan mendekatinya. Mulutnya yang basah berkilau indah pada wajahnya yang belia. Ia bertukar senda gurau jenaka dengan Siddhartha. Bertanya apa ia sudah makan, dan apakah benar para samana tidur sendirian di hutan pada malam hari dan tidak diizinkan membawa wanita. Sambil berbicara, ia meletakkan kaki kirinya ke atas kaki kanan Siddhartha dan melakukan gerakan yang biasa dilakukan wanita yang ingin memulai jenis kenikmatan seksual semacam itu dengan laki-laki. Yang dalam buku-buku pelajaran disebut memanjat pohon. Siddhartha merasa nafsunya bangkit, dan karena saat ini ia teringat kembali akan mimpinya, ia membungkuk sedikit, dan bibirnya mencium ujung payudara si wanita. Ketika menengadah, ia melihat wajah si wanita tersenyum, nafsu dan matanya, dengan pupil mengerut, memohon-mohon penuh gairah. Siddhartha juga bergairah dan merasa sumber seksualitasnya bergerak. Tetapi karena belum pernah menyentuh wanita, ia ragu sejenak, sementara tangannya sudah siap meraih. Dan pada saat ini ia mendengar, menggigil penuh kekaguman, suara batinnya yang paling dalam, dan suara ini berkata tidak. Kemudian semua daya tarik lenyap dari wajah tersenyum si wanita.
Ia tak melihat apapun lagi kecuali lirikan basah hewan betina yang bernafsu. Dengan sopan, ia menepuk pipi wanita itu, membalik dan pergi menjauhi wanita yang kecewa itu, melangkah ringan ke dalam hutan bambu. Hari ini ia sampai ke kota besar sebelum sore, dan ia sangat gembira karena merasakan kebutuhan untuk berada di antara orang-orang. Sudah lama sekali ia tinggal di dalam hutan, dan pondok jerami tukang tambang, tempat ia bermalam kemarin, adalah atap pertama di atas kepalanya setelah sekian lama. Di depan kota, dalam taman berpagar indah, si pengembara bertemu sekelompok kecil pelayan, laki-laki maupun perempuan, membawa keranjang-keranjang. Di tengah mereka, digotong 4 pelayan dalam kursi tandu berhias. Duduk seorang wanita, sang majikan, di bantal-bantal merah di bawah langit-langit beraneka warna. Siddhartha berhenti di gerbang masuk taman dan memperhatikan arak-arakan itu. Melihat para pelayan laki-laki dan wanita, keranjang-keranjang, melihat kursi tandu dan nona di atasnya. Di bawah rambut hitam yang ditata seperti menara tinggi di atas kepalanya, ia melihat wajah berkulit putih yang sangat halus, sangat cerdas, mulut merah cerah seperti buah ara yang baru dibuka, alis yang terpelihara baik dan dilukis dengan lengkungan tinggi, mata yang cerdas dan waspada, leher jenjang yang bersih, muncul dari busana hijau dan emas, tangan berkulit putih terkulai, semampai dan ramping dengan gelang emas lebar di pergelangan tangan. Siddhartha melihat betapa cantiknya perempuan itu, dan hatinya bahagia. Ia membungkuk rendah sekali ketika kursi tandu semakin dekat. Lalu ketika menegakkan badan kembali, ia memandang wajah putih dan menarik itu. Sekilas membaca ke dalam mata cerdas dan lengkungan tinggi di atasnya. Menghirup aroma halus yang tak diketahuinya dengan pasti. Sambil tersenyum, wanita itu mengangguk sesaat, lalu menghilang ke kedalaman taman. Kemudian pelayannya juga. Demikianlah aku memasuki kota, pikir Siddhartha, dengan firasat bagus. Ia langsung tertarik pada taman itu, tetapi ia merenungkannya, dan baru sekarang ia menyadari bagaimana tatapan para pelayan laki-laki dan wanita ke arahnya di gerbang masuk. Sangat mencemooh, sangat curiga, sangat menolak. Aku masih seorang samana, pikirnya. Aku masih seorang pertapa. Aku tidak boleh tetap begini. Aku tak mungkin masuk ke taman dalam keadaan seperti ini. Lalu ia tertawa. Orang berikutnya yang datang menyusuri jalan ini, ia tanyai tentang taman dan nama wanita itu. Dan ia diberitahu bahwa ini taman milik Kamala, pelacur kelas tinggi yang tersohor. Dan selain taman itu, ia memiliki rumah di kota. Lalu Siddhartha memasuki kota. Sekarang ia punya tujuan. Mengejar tujuannya, ia membiarkan kota mengisapnya masuk. Hanyut menerobos liku-liku jalan. Berdiri diam di lapangan-lapangan. Beristirahat di tangga batu tebing sungai. Ketika malam tiba, ia berkenalan dengan asisten tukang cukur yang bekerja di bawah bayangan lengkung sebuah gedung, yang kemudian ia jumpai sedang berdoa di kuil Vishnu. Dan ia menceritakan kisah-kisah tentang Vishnu dan Laksmi. Di antara perahu-perahu di sungai, ia bermalam. Dan pagi-pagi buta, sebelum pelanggan-pelanggan pertama berdatangan, ia meminta asisten tukang cukur mencukur jenggotnya dan memotong rambutnya, menyisir rambutnya dan mengurapinya dengan minyak. Lalu ia pergi untuk mandi di sungai. Ketika larut petang,
Kamala yang cantik menghampiri tamannya di dalam kursi tandunya. Siddhartha berdiri di gerbang, membungkuk dan menerima salam dari pelacur itu. Tetapi pelayan yang berjalan di ujung iring-iringannya, ia panggil dengan isyarat. Dan ia meminta pelayan itu memberitahu majikannya bahwa seorang pemuda Brahmana ingin berbicara. Sesudah beberapa saat, si pelayan kembali dan meminta Siddhartha mengikutinya, mengantarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun ke dalam paviliun tempat Kamala berbaring di sofa, dan meninggalkannya sendirian bersama wanita itu. "Bukankah kau sudah berdiri di luar sana kemarin, menyambutku?" tanya Kamala. "Memang benar, kemarin aku sudah melihat dan menyambutmu. Tetapi bukankah kemarin kau berjenggot dan berambut panjang, dan ada debu di dalam rambutmu? Kau memperhatikan dengan baik. Kau sudah melihat semuanya. Kau sudah melihat Siddhartha, putra seorang Brahmana, yang meninggalkan rumahnya untuk menjadi samana, dan sudah menjadi samana selama 3 tahun. Tetapi sekarang aku sudah meninggalkan jalan itu dan datang ke kota ini. Dan orang pertama yang kujumpai, bahkan sebelum aku masuk ke kota, adalah kau. Untuk memberitahu ini, aku datang kepadamu, oh Kamala. Kau wanita pertama yang diajak bicara oleh Siddhartha tanpa menundukkan matanya ke lantai. Tak akan pernah lagi aku menundukkan mataku ke lantai kalau bertemu wanita cantik." Kamala tersenyum dan memainkan kipas bulu meraknya dan bertanya, "Dan hanya untuk menceritakan ini, Siddhartha datang padaku untuk memberitahukan ini dan berterima kasih padamu karena kau begitu cantik. Dan kalau tidak keberatan, Kamala, aku ingin memintamu menjadi temanku dan guruku, karena aku belum tahu apapun tentang seni yang sudah kau kuasai pada tingkat tertinggi." Mendengar ini, Kamala tertawa terbahak-bahak. "Belum pernah sekalipun ini kualami, temanku, bahwa seorang samana dari hutan datang kepadaku dengan rambut panjang dan cawat lama yang sudah tersobek-sobek. Banyak pemuda mendatangi aku, dan di antara mereka juga ada putra-putra Brahmana. Tetapi mereka datang berbusana indah, dengan kasut bagus, memakai minyak wangi di rambut dan uang dalam dompet. Seperti inilah samana muda, rupa para pemuda yang datang kepadaku," ujar Siddhartha. "Aku sudah mulai belajar darimu. Bahkan kemarin pun aku sudah belajar. Aku sudah meninggalkan jenggotku, menyisir dan memakai minyak di rambutku. Hanya sedikit yang masih kurang di kau yang luar biasa. Pakaian indah, kasut bagus, uang di dalam dompet. Kau harus tahu, Siddhartha menetapkan sasaran yang lebih sulit daripada hal-hal remeh, dan dia sudah berhasil mencapainya. Bagaimana mungkin aku tak bisa mencapai sasaran yang sudah kutetapkan untuk diriku kemarin? Menjadi temanmu dan belajar kebahagiaan cinta darimu. Kau akan lihat bahwa aku cepat belajar, Kamala. Aku sudah belajar hal-hal yang lebih sulit daripada yang harus kau ajarkan padaku. Dan sekarang terus terang sajalah, kau tidak puas dengan Siddhartha apa adanya, dengan minyak di rambutnya, namun tanpa pakaian, tanpa kasut, tanpa uang." Sambil tertawa, Kamala berseru, "Tidak, sayang, dia belum memuaskan bagiku. Busanalah yang harus dipunyainya. Busana indah dan kasut indah.
dan banyak uang dalam dompetnya, serta hadiah-hadiah untuk Kamala.